Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke seri pengadilan pajak teman-teman ya. Jadi dalam pengadilan pajak itu ada sekitar 5 alat bukti yang bisa Anda sampaikan kepada majelis hakim untuk meyakinkan hakim bahwa lu yang benar, gitu ya. Yang pertama adalah bukti surat tertulis, yang kedua adalah keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat adalah pengetahuan hakim, yang kelima kalau nggak salah dokumen audiovisual juga bisa dipakai ya. Itu udah pasti bisa dipakai sih, cuma gue lupa ada satu lagi kayaknya deh. Pokoknya intinya itu deh, surat, ahli, sama keterangan saksi itu penting teman-teman ya. Eh, yang paling tidak penting itu pengetahuan hakim yang paling tidak penting ya. Tetapi dipakai karena kalau emang tidak ada bukti-bukti lain ya pengetahuan hakim dipakai gitu kan. Nah, kemarin dalam sidangnya Ibu Feli dengan melawan KPP Taman Sari ya yang diduga oknum yang dramanya dimulai dari bulan Oktober kemarin 2023 sampai sekarang udah setengah tahun lebih. Nah, kita menyampaikan keterangan ahli. Menyampaikan keterangan ahli, tetapi hakimnya tidak mau memberikan kesempatan kepada ahli untuk hadir, tetapi diberikan kesempatan untuk membuat dokumen tertulis. Ya, keterangan ahli akhirnya kita sampaikan secara tertulis. Belum pernah terjadi, teman-teman ya, dalam sidang manapun keterangan ahli tidak boleh hadir, tetapi boleh tertulis. Belum pernah terjadi ya. Ini sejarah di Indonesia ini. Seorang hakim bilang, lu nggak boleh hadir, tapi lo boleh kasih keterangan tertulis kepada si ahli. Lucu nih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita harus hormati hakim, teman-teman ya. Karena suara hakim adalah suara Tuhan. Lu nggak bisa memenjarakan hakim ya. Jadi ya sudahlah. Nah, di video ini kita akan membacakan teman-teman ya. Gue akan membacakan keterangan ahli. By the way, ini ditulis oleh seorang ahli yang luar biasa, Dr. Alessandro Rey ya. Beliau ini betul-betul sepenuh hati membantu Ibu Feli, membantu gue, membantu dalam persidangan ini ya. Dan ini tidak dibayar teman-teman ya. Beliau ini kalau kita bayar nggak sanggup teman-teman ya. Nggak sanggup kita ini bayar beliau ya. Tetapi beliau betul-betul memberikan atensi karena gue juga anggota P5I bersama beliau ya. Jadi mereka bersedia membantu Pak Reni luar biasa ya. Kita berterima kasih banget sama Pak Komandan ini. Oke, akan gue sampaikan langsung, gue bacakan ya keterangan ahlinya. Ada 30 lembar teman-teman ya, 30 lembar. Tetapi gue akan bacain satu persatu setengahnya aja dulu. Karena ini ada dua poin nih. Poin pertama adalah mengenai SPPKP jabatan, mengenai surat pengukuhan PKP jabatan. Poin kedua adalah SKP KB ya, atau SKP kurang bayar atas hasil pemeriksaan. Jadi ada tiga sengketa. Yang pertama adalah SPPKP jabatan, yang kedua ini SKP, satu SKP PPH, satu SKP PPN. Kita hari ini fokus mengenai SPPKP jabatan. Oke, langsung ke bacaan teman-teman ya, supaya tidak ada yang miss teman-teman. Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang saya muliakan, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, serta pengunjung sidang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya Alessandro Rey, peminat dan pengkaji masalah-masalah hukum pajak sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Shahid Jakarta, telah menulis beberapa artikel di media dan jurnal nasional maupun internasional. Sebelum berfokus pada tulisan ahli, ahli akan menggunakan dinamika dalam menghadirkan ahli untuk didengarkan keterangannya di pengadilan pajak sebagaimana tertulis di bawah ini. Jadi ada drama ya, kalau dia bilang dinamika, kalau gue sih bilang drama ya. Dinamika menghadirkan ahli di pengadilan pajak. Yang pertama, mohon maaf nih ya Pak Hakim, Hakim Gunawan Setiaji SHMH M Stud AKCA dan kawan-kawan menyatakan belum menerima kurikulum vitae. Jadi awalnya kita mengajukan ahli, tetapi diminta menyampaikan kurikulum vitae. Ya, penggugat telah menyerahkan dokumen menghadirkan ahli. Jadi kita sudah bikin dokumen dari universitas, sudah kita berikan, kita sudah membuat surat permohonan ahli, tetapi ditolak atau diminta kurikulum vitae-nya belum dikasih sesuai perintah Hakim Gunawan Setiadi, SHMH, bla bla bla, saat persidangan tanggal 21 Maret 2024. Jadi Maret kita minta dia minta data-data untuk hadir di tanggal berapa ya, di bulan April ya. Yaitu berupa lampiran fotokopi KTP sudah kita kasih, surat tugas kita kasih tanggal 3 Mei dari universitas. Oke, Fakultas Hukum Universitas Syahid ya. Kemudian Hakim Gunawan Setiaji memberikan tanggapan atas permohonan menghadirkan ahli hukum pajak pada surat nomor sekian ya tanggal 13 Mei yang ditandatangani oleh Hakim Gunawan Setiadi pada pokoknya meminta kurikulum vitae yang lengkap mencakup keterangan pendidikan, pelatihan dan pengalaman ahli di bidang keilmuan dan karya tulis ilmiah. Hal tersebut disampaikan oleh majelis guna untuk memutuskan apakah ahli tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan atau tidak. Oke.
Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, yang kita lagi permasalahkan ada 2 surat ya. Surat yang satu adalah surat pengukuhan PKP, yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. SPPKP jabatan adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa pengusaha tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan PKP. Dikategorikan PKP jika sudah memiliki peredaran bruto yang sudah melebihi atau mencapai 4,8 M, atau dia memilih jadi PKP juga boleh. Kemudian yang kedua adalah surat SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena beberapa kondisi, seperti wajib pajak kurang bayar jumlah pajak yang seharusnya atau karena ada kesalahan perhitungan tarif pajak yang menyebabkan terjadinya kurang bayar. Oke. Nomor 2, selanjutnya Hakim Gunawan Setiaji menyatakan sudah menerima kurikulum vitae. Oke ya. Nah, menanggapi surat tersebut, penggugat pada hari Senin hari itu juga ya menyampaikan kurikulum vitae melalui pos dan melalui surat elektronik ya. Kita pakai email, karena kita udah buru-buru nih ya. Kemudian Hakim Gunawan itu menanggapi CV tersebut dengan surat nomor terbaru lagi tanggal 14 Mei besok harinya ya, yang ditandatangani oleh Hakim Gunawan Setiaji. Pada pokoknya menyatakan majelis berpendapat belum dapat menerima Dr. Alessandro Rey, SHMH, MKN, BSc, MBA untuk menjadi ahli. Dikarenakan ahli yang dimaksud diketahui pernah menjadi, ini lucu, ini pertama dalam sejarah teman-teman ya, pernah menjadi pihak yang bersengketa dalam hal ini menjadi kuasa hukum yang pernah bersidang di majelis tersebut ya, majelis 4B, dan atas sengketa dimaksud belum terbit putusannya. Jadi menurut hakim, lu ini pernah bersengketa di majelis gue dan belum gue putuskan. Alhasil, lu tidak boleh menjadi ahli di sidang yang lain. Ini lucu sekali teman-teman ya. Lucu benar nih argumen seperti ini. Berdasarkan tanggapan tersebut, Hakim Gunawan Setiaji pada intinya memberikan jawaban penolakan terhadap ahli yang diajukan oleh penggugat, yaitu Dr. Alessandro Rey ya, untuk didengar keterangan ahlinya karena pernah menjadi pihak yang bersengketa di Majelis 4B sebagai kuasa hukum dan sengketa tersebut belum diterbitkan putusannya. Fakta persidangan di Majelis Hakim Gunawan Setiaji tanggal 16 Mei. Jadi tanggal 16 Mei di hari itu sidang tersebut ya. Nah, pada saat sidang tersebut, Majelis Hakim Gunawan Setiaji dan kawan-kawan 16 Mei ya, penggugat telah mengajukan keberatan. Jadi kita keberatan dong secara lisan ya terhadap penolakan Hakim Gunawan Setiaji. Loh, Pak Hakim kok nggak boleh sih menghadirkan ahli gitu kan? Kita keberatan secara lisan kita sampaikan, kita berdebat waktu itu. Keberatan mengenai alasan hakim tersebut menolak Dr. Alessandro Rey untuk didengar keterangan sebagai ahli karena yang bersangkutan pernah menjadi pihak yang bersengketa katanya kan. Dan perkaranya belum diputus. Adapun tanggapan hakim adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan adalah kuasa hukum dan kegiatan yang bersangkutan lebih banyak di bidang konsultasi perpajakan, katanya Pak Hakim. Sepengetahuan majelis, ahli yang dihadirkan harus murni akademisi atau peneliti, tidak memiliki kegiatan sampingan sebagai kuasa hukum dan konsultan pajak. Yang ketiga, prinsip tidak imparsial. Jadi membingungkan ini argumen hakim ini ya. Atas pertimbangan tersebut, penggugat memberikan bukti bahwa faktanya Dr. Alessandro Rey tersebut ya juga pernah dikabulkan menjadi ahli di majelis lainnya di pengadilan pajak ya, antara lain di ahli di majelis 16B yang diketuai oleh Hakim Budi Tursilo dan kawan-kawan ya dalam perkara banding PT Danwu Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Saat itu beliau juga pernah menjadi kuasa hukum PT Broadcom Service Indonesia dalam sengketa gugatan PT Broadcom melawan DJP. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa, subjeknya dan objeknya juga berbeda, gitu ya. Jadi, di majelis yang lain, beliau ini bisa kok menjadi ahli, ya. Padahal dia juga bersengketa di majelis yang tersebut pada sengketa yang lain, pada objek dan subjek yang berbeda. Nah, di sini yang dipermasalahkan oleh kita. Loh, kok ada double standar sih? Kok bisa sih pengadilan pajaknya sama, rumahnya sama, atapnya sama, tapi hakim satu dan hakim yang lain berbeda, berbeda cara kerja? Nggak boleh dong. Ini negara hukum, bos. Kacau balau lah negara ini kalau hakim-hakim bisa punya argumen yang berbeda-beda, tindakan yang berbeda-beda, padahal negaranya sama, rumahnya sama gitu loh. Ahli di Majelis 3A yang diketuai oleh Hakim Junaidi Eko Widodo, ini 3A ya, ini dalam perkara PT Arion ya, yang kita bantu juga. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa berbeda subjek dan objeknya. Jadi, di Hakim PT Arion juga sama nih, di Majelis 3A juga sama ya. Beliau ini boleh menjadi ahli, bahkan 2 kali hadir menjadi ahli ya, boleh kok, nggak ada masalah.
Menurut ahli dalam perkara aku, maksudnya perkara sekarang ini ya, Hakim Gunawan Setiadi tidak memberikan izin terhadap Dr. Alessandro untuk didengar keterangannya sebagai ahli, padahal para subjek dan objeknya sengketanya berbeda, sehingga pendapat hakim tersebut berbeda dengan pendapat Hakim Budi Tursolo. Hakim Gunawan Setiadi memerintahkan kepada penggugat untuk menghadirkan ahli lain. Kan aneh. Padahal dalam hari ini Dr. Alessandro Rey sudah dijadwalkan untuk hadir memberikan keterangan ahli ya dalam kapasitasnya sebagai dosen yang memiliki kompetensi keahlian di bidang hukum dan bukan sebagai praktisi konsultan pajak, hukum pajak ya. Jadi memang betul dia seorang praktisi pajak, dia juga seorang akademisi, tetapi dia hadir tersebut dalam rangka sebagai akademisi, bukan dalam rangka sebagai praktisi hukum pajak gitu loh. Boleh dong, masa nggak boleh begitu? Berarti itu nggak memperbolehkan semua konsultan pajak jadi ini dong, jadi ahli dong. Padahal kan ahli ada di situ justru. Aduh si hakim. Dengan demikian, Hakim Gunawan Setiadi telah bertindak tendensius karena menganggap dosen sebagai pihak yang dipersamakan dengan kuasa hukum, serta merupakan upaya mengkerdilkan dosen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu loh. Iyalah betul. Jadi, kalau gitu, semua dosen yang juga seorang ahli hukum, tidak boleh dong, seorang konsultan pajak atau konsultan hukum, tidak boleh dong jadi ahli. Wah, cilaka bos kalau gitu caranya bos. Nggak ada ya di pengadilan lain begini ya, hanya di pengadilan ini ya begitu ya. Menggunakan definisi imparsial. Imparsial adalah ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa ya, mengadili dan memutus perkara guna mencegah konflik kepentingan. Jadi menurut hakim diduga, ditakutkan Dr. Alessandro Rey ini eh, konflik kepentingan. Karena kan lu berperkara di sidang yang lain, lu menjadi ahli di sidang ini, nanti lu takut ini, takut imparsial, takutnya lu mengalami konflik kepentingan sehingga lu berpihak. Menurut hakim seperti itu. Keberpihakan serta menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan pajak katanya ya. Apabila dikaitkan dengan perkara aku, subjek para pihak dan objek materinya ketika yang bersangkutan menjadi kuasa sangatlah berbeda dengan subjek dan objek perkara pada saat yang bersangkutan diminta menjadi ahli. Oke, maksudnya gini loh. Ketika Dr. Alessandro itu berperkara di sidang yang lain dengan di sidang yang gue, ini berbeda, objeknya beda, subjeknya beda. Gitu loh maksudnya si ahli ini gitu loh. Sehingga hal tersebut telah jelas membuktikan tidak ada benturan kepentingan bos ya terhadap sidang ketika yang bersangkutan didengar sebagai ahli perkara aku ini ya dengan sidang ketika yang bersangkutan menjadi kuasa hukum. Jadi di sidang yang lain dia jadi kuasa hukum, di sidang ini dia jadi ahli. Barangnya berbeda, subjeknya berbeda, objeknya berbeda. Nggak ada masalah dong ya Pak Gunawan. Sorry, sorry Pak Hakim. Dengan demikian, telah jelas tidak ada kaitannya dengan imparsial sebagaimana disebut Hakim Gunawan Setiadi ya. Justru persidangan diadakan untuk mencari kebenaran material ya. Namun, jika Hakim Gunawan Setiadi tidak memberikan izin ahli untuk dihadirkan, maka Hakim Gunawan Setiadi telah merampas hak penggugat ya. Betul ya, kita punya hak loh untuk menghadirkan ahli, lu rampas tuh haknya ya untuk mengajukan alat bukti yang keduanya telah secara hierarkinya menurut pasal 69 ayat 1 huruf B Undang-Undang PP ya, yaitu berupa keterangan ahli. Jadi seperti kita ingat ya teman-teman ya, hierarki dari bukti yang pertama adalah surat, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli ya, keempat pengetahuan hakim kalau nggak salah, kelima itu audiovisual. Nah, yang paling kuat itu bukti, yang kedua itu saksi, yang ketiga itu keterangan ahli. Hakim tuh masih jauh di bawah, ya nggak jauh sih di bawah ya. Jadi ada hierarkinya gitu. Dan ini hak kami loh, hak wajib pajak loh, hak dari penggugat dan tergugat loh untuk menghadirkan saksi dan ahli gitu loh. Tetapi hak itu dirampas oleh hakim ya. Nah, berdasarkan hal di atas, jika ahli yang dihadirkan berasal dari Fakultas Hukum, akan lebih imparsial karena tidak terdapat benturan kepentingan. Sedangkan jika ahli yang dihadirkan berasal dari kantor tergugat, maka akan bersifat parsial karena terdapat benturan kepentingan. Ya betul dong, ya kan? Jadi tergugat tidak boleh menghadirkan ahli dari kantor pajak ya, karena lu di satu kantor yang sama, itu baru namanya parsial gitu. Hakim Gunawan Setiadi memberikan opsi untuk menggantikan keterangan ahli dalam bentuk tulisan. Ini lebih lucu lagi nih ya. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa ahli tidak menginginkan ahli untuk hadir. Bahwa majelis ya. Jadi majelis bilang ahli tidak boleh hadir, tapi ahli boleh memberikan keterangan ahli dalam bentuk tulisan. Berarti kan
Di kepalanya si hakim, menurut gua nih ya, di kepalanya hakim, boleh ahli, tetapi lu nggak boleh hadir di ruangan gue. Kan lucu, begitu Pak Hakim. Gimana sih? Keterangan ahli boleh, tapi lu nggak boleh hadir. Aduh, kalau tolak tolak aja sekalian, nggak usah, nggak boleh. Tetapi kan dia memberikan opsi. Jadi ini hakim agak-agak gimana gitu ya, agak sensitif kali sama Pak Rey ya. Hakim mengemukakan keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan dan melaksanakan hak yang seharusnya diberikan terhadap penggugat. Apalagi dalam persidangan saat penggugat memperjuangkan ahli agar dapat dihadirkan di persidangan dengan memberikan argumentasinya ya, hakim tersebut mengucapkan pada menit, oh ini untuk masalah ini, kita sudah punya satu pertimbangan yang lebih jelas untuk mengambil keputusan dalam sengketa ini. Nah, inilah yang kita ngeri-ngeri sedap, teman-teman ya. Kok bisa hakim itu dalam persidangan masih berlanjut ketika para para pihak masih berusaha meyakinkan hakim, seolah-olah hakim sudah punya keputusan yang jelas mengenai sengketa ini. Mati, kita nih deg-degan, teman-teman ya. Kita ngeri, teman-teman ya. Bagaimana bisa? Persidangan masih berlanjut, lu sudah seolah-olah sudah punya keputusan. Matilah kita sebagai warga negara kalau begini caranya. Hal tersebut jelas dapat dipahami bahwa Hakim Gunawan Setiaji sudah membuat pertimbangan atau putusan, padahal keterangan ahli belum didengar, dan hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini jelas loh, mohon maaf nih Pak Gunawan ya, mohon maaf nggak boleh Pak Hakim ya membuat keputusan atau mengisyaratkan bahwa lu sudah membuat keputusan ketika pengadilan sedang berjalan. Aduh Pak Hakim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan Hakim Gunawan Setiaji telah bersifat diskriminatif. Betul ya, kami ini diskriminatif ya. Si tergugat boleh hadirkan saksi, kita nggak boleh hadirkan ahli. Dan mempunyai kompetensi ilmu hukum yang berbeda dengan Hakim Budi Tursilo ya. Di hakim yang lain boleh, dan Hakim Junaidi ya, di hakim yang lain boleh, kenapa di hakim ini nggak boleh ya? Karena telah memberikan izin ahli untuk memberikan keterangan dengan pertimbangan subjek dan objek gugatan berbeda, meskipun diadili oleh majelis hakim yang sama. Jika Hakim Gunawan Setiaji menolak menghadirkan ahli tanpa memberikan alasan yang jelas, yang logis, yang relevan, dan tidak memberikan dasar hukum yang jelas, maka majelis telah menggebiri hak penggugat untuk menghadirkan alat bukti ya, sebagaimana pasal 69 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Jadi di undang-undang jelas, jelas dituliskan bahwa kita ini boleh menghadirkan ahli. Hak kita loh, hak kita dikebiri, dibuang sama dia, dihilangkan hak kita. Apa itu ahli? Pokoknya hakim yang berkuasa di sini. Aduh, kasihan warga negara digituin. Apabila majelis menghapus hak penggugat untuk mengajukan alat bukti, maka majelis memaksa untuk membuat keputusan dengan alat bukti surat saja ya, pasal 691 huruf A ya, dan pengetahuan hakim saja ya, huruf E. Sementara ada alat bukti berupa keterangan ahli yang secara hierarkinya lebih tinggi dari pengetahuan hakim gitu ya. Terhadap dinamika tersebut, ahli akan menguraikan lebih lanjut dalam buku yang ahli akan terbitkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang patut diduga dilakukan oleh Hakim Gunawan Setiaji ya. Jadi ahli ini mau bikin buku nih tentang dugaan pelanggaran hakim tersebut ya. Agak aneh sih. Pertama dalam sejarah gua rasa ya, seorang hakim menolak keterangan ahli, menolak ahli hadir, tetapi lu boleh kasih keterangan ahli tertulis. Aduh, kita terbengong-bengong dengan si hakim ini. Selanjutnya, adapun materi yang akan ahli sampaikan dalam tulisan ini, dalam sistem perpajakan, proses penelitian dan pemeriksaan pajak memiliki peran krusial untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan penerimaan negara. Penting ya. Namun, kepatuhan terhadap hukum, acara penelitian PKP, dan hukum acara pemeriksaan pajak menjadi fondasi utama keabsahan dan keadilan dalam penetapan pajak ya. Lu boleh suruh orang bayar pajak, tetapi ada tata caranya, bos. Ada hukumnya, bos, yang harus lu jalankan ya. Nggak boleh sembarangan. Kalau lu sembarangan, sewenang-wenang, menjadi tidak sah. Nah, inilah pendapat hakim, pendapat ahli ya. Sayangnya, dalam sengketa aku, tergugat sebagai entitas yang berwenang telah menerbitkan SPPKP dan SKP tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum acara penerbitan SPKP dan SKP. Oleh karena itu, penggugat meminta ahli memberikan keterangan sesuai dengan bidang ahli berkaitan dengan permasalahan hukum acara penerbitan SPPKP dan SKP dan saat ini dalam proses persidangan di pengadilan pajak. Kemudian, ketua dan anggota majelis yang ahli muliakan terlebih dahulu hendak ahli sampaikan adanya pandangan seorang ahli hukum sekaligus mantan hakim agung, Yahya Harahap, yang pasti dikenal semua pihak ya yang berprofesi dalam dunia hukum maupun peradilan yang menyatakan, Bapak Yahya Harahap ya,
Ini dalam bukunya Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, terbitan ketiga Juni 2021. Beliau mengatakan, benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan pajak bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Betul ya teman-teman ya. Benar atau tidak benarnya penyelesaian perkara bukan dari putusan ya, kata Pak Yahya ya. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberikan pelayanan sesuai ketentuan hukum acara atau tidak? Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir sudah benar-benar due process of law atau undue process of law ya? Jika sejak proses awal pemeriksaan dilakukan sesuai hukum acara atau due process of law, berarti pengadilan telah menegakkan cita-cita proses peradilan yang jujur, ideologi fair trial. Oke, jadi bukan putusannya yang menjadi dasar ini benar atau salah gitu ya, katanya Pak Yahya. Mudah-mudahan gue nggak salah tangkap ya. Prosesnya itulah yang menandakan ini peradilan yang fair atau peradilan yang tidak fair. Itu maksudnya sih Yahya Harahap ya. Mohon maaf ya kalau gue salah ya, tolong dikoreksi kalau gue salah. Persoalan hukum acara merupakan hukum yang patut dipatuhi oleh semua pihak yang beracara di semua lembaga peradilannya, termasuk peradilan pajak. Karena tanpa hukum acara tidaklah mungkin dapat menyelesaikan materi pokok perkara untuk tujuan keadilan dan kepastian yang menjadi tujuan hukum. Ya, ada keadilan dan kepastian hukum itu nggak tercapai. Namun hukum acara di luar peradilan pajak juga dapat diterapkan sebagai hukum acara seperti hukum acara penerbitan SPPKP dan SKP yang pada dasarnya merupakan prosedur tahapan yang harus dilakukan oleh tergugat selaku peneliti dan pemeriksa pajak dan harus diakui oleh penggugat selaku wajib pajak. Munculnya pokok perkara yang terjadi pada persidangan ini, khususnya dalam konteks SPPKP dan SKP ya, tidak lepas dari persoalan hukum acara. Hukum acara, teman-teman ya, sebagai isu hukum yang patut dipahami, di mana terbagi menjadi tiga sengketa. Ada tiga nih ya. Dalam sengketa pertama, yaitu sengketa nomor sekian ya, terkait penerbitan SPPKP. Yang kedua dan ketiga adalah PPN dan PPH ya, masa Desember 2018.